Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, mana nih pada anak-anak UIN Raden Fatah, silakan nih ngumpul. Ada rekannya di sini sedang di podcast One Day One Innovation. Nah, saat ini sudah bersama kita Sevina Agatis dengan judul inovasinya Smart Film Indicator. Sebelum kita tahu inovasinya seperti apa, kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Sevina? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Sevina. Ya. Sevina, ini judul inovasinya Smart Film Indicator ya? Iya, Smart Film Indicator. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi inovasi Smart Film Indicator ini dan seperti apa ini Smart Film Indicator inovasi dari Sevina ini? Silakan. Jadi sebenarnya itu saya itu bertim berdua Bu. Teman saya itu satunya Tasya Agustin juga dari Prodi Kimia UIN Raden Fatah Palembang. Jadi kami itu menginovasikan sebuah eceng gondok Bu, jadi smart film indikator. Jadi smart film indikatornya itu sejenis bioplastik. Karena kan di sini bioplastik itu kan udah biasa ya, udah banyak Bu. Kita kembangkan jadi smart film indikator. Yang dimana smart film indikator ini kita untuk mendeteksi kesegaran udang. Nah, untuk jadi indikatornya itu kita menggunakan ekstrak bunga tapak darah Bu. Di situ ekstrak bunga tapak darahnya itu berupa antosianin. Nah, jadi antosianin ini adalah zat warna. Yang dimana zat warna itulah yang kita buat sebagai indikator untuk mendeteksi kesegaran udangnya itu. Oke, jadi sahabat inovasi ini tujuannya tadi itu untuk smart film ini digunakan untuk menguji kesegaran udang tadi ya. Nah, selain tujuan dari menguji kesegaran udang tadi apa nih tujuan lain ada atau tidak? Sebenarnya kita kan menggunakan yang namanya tuh eceng gondok ya, gondok. dimana eceng gondok itu biasanya tuh merusak ekosistem di perairan. Nah, di Palembang kan, terutama di Sungai Musi kan itu kan banyak banget eceng gondok yang besar-besar itu kan. Nah, itu selulosanya digunakan sebagai sebagai bahan utama untuk membuat bioplastiknya untuk menjadi smart film indikatornya tadi. Jadi dua yang didapat nih ya, selain kita mendapatkan suatu indikator untuk menguji kesegaran udang, juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan dari eceng gondok tadi nih ya. Oke nih Sevina, ini luar biasa sekali ya sahabat inovasi untuk inovasinya nih. Nah, dari proses menjadi indikator dari eceng gondok itu melalui proses apa sampai dia bisa sebagai penguji indikator di udang? Tahap-tahapan prosesnya seperti apa nih? Jadi awalnya si eceng gondoknya itu ya Bu, itu kita keringkan terlebih dahulu. Itu bakal dijadikan seperti serbuk. Serbuk ya. Karena kan di sini mau diubah menjadi plastik kan Bu, yang dimana bioplastik itu biasanya digunakan itu cuman pakai pati aja. Nah, di sini kita pakai doping dari atau filler itu dari si eceng gondok, selulosa eceng gondoknya tadi. Yang dimana kalau anak-anak kimia itu Bu, untuk memperkuat ikatan hidrogennya. Jadi kalau dia berinteraksi dengan air, jadi bioplastiknya itu bakal lebih kuat Bu, lebih tahan di air tadi. Maka kita menggunakan selulosa eceng gondoknya itu. Nah, setelah dikeringkan itu melalui proses yang namanya delignifikasi. Di sana kita tuh mengurangi kotoran-kotoran yang ada di eceng gondoknya. Terus masuk ke fase yang dimana kita tuh memutihkan atau bleaching. Nah, di situ kan sudah delignifikasi, sudah dapat selulosanya aja kan Bu. Nah, itu kita jadikan eceng gondoknya itu lebih cantik Bu. Jadi sama seperti patinya berwarna putih, sehingga dia tuh kelihatan menyatu bila dicampurkan dengan patinya, dijadikan bioplastik dan diaplikasikan sebagai smart film indikator itu. Tadi kan sempat disinggung nih pakai tapak darah nih. Tapak darah bagian mana nih? Bunga tapak darahnya itu sebagai indikatornya tadi Bu. Jadi bakal ada perubahan warna bila kalau semisalnya
udang yang kita gunakan itu sudah tidak segar lagi, dari indikator bunga tapak darahnya yang dimasukkan ke dalam eceng gondoknya tadi, yang dimasukkan ke dalam smart film indikator eceng gondoknya itu bakal berubah warnanya ke arah kekuningan karena ada gas nitrogen, gas basah yang bersifat basah yang membuat warna dari sensitivitas dari antosianin bunga tapak darahnya itu berubah menjadi lebih kekuningan. Jadi bagaimana ya? Mungkin tahapan prosesnya udangnya diletakkan di suatu tempat atau smart filmnya yang Sebenarnya prosesnya? kalau untuk ke depannya Bu ya, kami itu berencana untuk memang membuat jadi wadah gitu Bu, di mana smart film indikatornya itu ada di atas tutup wadahnya itu. Oke. Nah jadi saat gas nitrogennya itu naik ya Bu, karena saat dia kesegaran udangnya itu menurun kan keluar gas nitrogen. Nah jadi gasnya itu naik ke atas tutupnya itu. Nah tutupnya itu yang berubah warna. Jadi Oke. yang berfungsi sebagai smart indikatornya itu kita taruh di Di atasnya tutupnya. itu ya. Nah kalau boleh tahu nih, ini kan mengukur kesegaran udang ya. Iya. Warna apa nih misalnya dia sudah kesegaran itu range-nya berapa dulu nih? Baru kita masukkan indikatornya, kemudian jadi misalnya kalau dia berwarna ini kesegarannya sekian persen, warna ini sekian persen, itu bagaimana tuh untuk mengukurnya? Iya, awalnya itu warna ekstrak bunga tapak darahnya, smart film indikator yang ada antosianin bunga tapak darahnya itu bakal kayak bening gitu Bu warnanya, kayak bener-bener kayak plastik. Saat terkena udang yang tidak segar atau yang sudah menurun kualitasnya, itu bakal kekuningan Bu. Oke. Semakin kuning atau semakin pekat warnanya, berarti udang itu sudah tidak layak lagi dikonsumsi, Oke. gitu. Jadi lihat warna kuning yang timbul ya Iya. dari kepekatan warna kuning Iya, tadi Bu. ya. Nah ini setelah dicek nih misalnya untuk membuktikan benar atau tidak nih sahabat inovasi, apakah jika kuning nih dicek tidak nih? Oh ternyata jika kuningnya terlalu pekat berarti udangnya mengandung bakteri sekian persen, pernah tidak dicekkan? Kak, kita tuh belum sampai ke sana Bu, karena kita Oke. kan secara kasat mata kan, karena untuk mudah diaplikasikan saja. Sehingga kita melihat secara kasat mata, karena dari kita itu sudah pernah membuat kayak range warnanya gitu, yang dimana di pH 1, di pH 10, misal itu kan basa lemah ya Bu. Iya betul. Nah di basa lemah itu kita lihat, kalau semisalnya dia semakin ke kanan berarti semakin pekat, itu kemungkinan dia di pH antara 11 sampai seterusnya. Jadi tergantung dari warnanya itu Bu. Oke, sahabat inovasi. Jadi lebih gampang ya, kita Iya. tidak menerka-nerka. Bisa kan kalau ibu-ibu dari warnanya atau dari apa, Iya. jadi cukup alat yang lebih pasti ya. Jika dia berwarna mulai dari kuning sampai ke kuning pekat nih sahabat inovasi, berarti udangnya sudah berkurang kesegarannya ya. Iya. Nah dalam proses pembuatan inovasi ini, hambatan apa nih yang paling mengganggu nih? Sebenarnya tuh yang nyari ekstrak antosianinnya itu Bu. Oke. Karena kita itu udah coba berbagai macam bunga. Nah itu yang paling bagus itu bunga yang warnanya ungu sebenarnya. Karena antosianinnya itu lebih lebih sensitif. Di sana kalau kita coba itu yang warna ungu itu bakal, kalau dia di pH-nya asam itu bakal berubah jadi pink. Jadi kan perbedaan warna itu signifikan dari ungu ke pink, dan ke arah basa dia dari ungu ke kuning. Jadi kelihatan lebih signifikan Bu. Sedangkan dengan warna-warna dengan antosianin dengan warna-warna yang lain itu kurang kelihatan Bu. Ke Kurang arah tampak. asam atau basanya. Secara kasat matanya Iya. tidak terlalu ada perbedaannya Iya. ya. Nah mungkin nih bisa ditiru juga nih ya sahabat inovasi, atau diduplikasi atau ditingkatkan lagi ya, mungkin dari alat yang hanya film tadi bisa dijadikan tusuk gigi ya. Jadi tinggal ditusuk, warnanya sudah kelihatan perubahan warna, apakah itu udang segar atau tidak nih sahabat inovasi. Nah mungkin nih kepada sahabat-sahabat inovasi, Sevina ada harapan ke depannya seperti apa? Harapan kedepannya semoga untuk smart film indikator itu bisa digunain untuk ke kalangan ibu-ibu, pokoknya bisa berguna lah Bu untuk masyarakat. Karena menurut kami ya Bu, sebagai peneliti yang udah ngembangin smart film indikator ini udah cukup baik untuk digunakan di masyarakat insya Allah Bu. Oke nih sahabat Iya. inovasi, ya, berarti kalau sudah siap digunakan ke masyarakat, saat ini nih bentuknya masih prototipe apa sudah bisa
dimanfaatkan? Misalnya sudah diperjualbelikan atau bagaimana nih dari Kalau produknya sendiri? Iya, kalau diperjualbelikan itu belum, Bu. Cuma Mhm. kalau untuk produk jadinya itu udah bisa langsung digunakan. Jadi kan kita buatnya itu langsung film yang panjang gitu ya, Bu. Mhm Nah, itu mhm. kita gunting, langsung kita aplikasikan itu juga langsung bisa, Bu, Sudah bisa langsung sebenarnya. ya. Iya. Nah, mungkin nih sahabat inovasi yang atau, para pembisnis ya, yang melihat atau menonton inovasi kita kali ini bisa dikembangkan ya, Iya. jadi bisa jadikan suatu produk yang bisa bermanfaat atau bisa konsumen bisa cepat nih mendapatkannya. Iya. Karena kan kalau itu berarti Sevina dan timnya perlu membuat banyak ya, sehingga bisa dibagi-bagikan ke, masyarakat. Kalau sudah ada usahanya kan bisa langsung diperjualbelikan ya, jadi ibu-ibu tinggal mau beli udang tinggal beli aja nih dari Sevina, tinggal dicobain nih Iya, udangnya, dicek. masih seger atau Iya. tidak ya. Ini untuk pengembangan ke depannya nih sahabat inovasi tentunya. Nah, Sevina ini kan, tentunya tadi kan dalam berinovasi kan kita tidak sendiri ya, Iya. ada tim Sevina tadi. Mungkin ada ucapan terima kasih nih untuk tim-tim yang sudah mensupport Sevina dalam inovasi Smart Film Indikator ini, silakan. Iya, terutama untuk rekan tim saya, Tasya Agustin dan juga Mhm dosen pembimbing kami ya, Pak Mahfud Fauzi. mhm Nah, itu terima kasih banget karena awal idenya itu memang untuk bioplastiknya itu dari Bapak, dari mhm pembimbing kami, Bu. mhm. Dan untuk pengaplikasiannya itu kami lihat dari saat kami ada pelatihan ke Mhm Sungsang. Nah, mhm itu dari sana. Tapi Pak Mahfud itu benar-benar mendorong untuk kami membuat penelitian ini, Bu, untuk ikut mhm lomba untuk inovasi jadi mahasiswa inovatif ini juga untuk yang pastinya mensupport kami, prodi kami, Bu, mhm dan UIN Raden Fatah Palembang tentu mhm saja, Ibu Rektor dan jajaran-jajaran, mhm Bapak Dekan dan jajaran, dan mhm ke ketua program studi kami beserta jajaran serta dosen-dosen kami yang pastinya. mhm. Ya, terima kasih telah mensupport kami sampai ke sini, Bu. Oke nih, kami dari podcast One Day One Innovation juga mengucapkan terima kasih nih kepada Sevina, tentunya sudah sharing inovasi ke sahabat podcast. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat podcast One Day One Innovation ya. Dan tentunya nih sahabat inovasi, apa yang sudah dilakukan oleh Sevina dan tim nih tentu sangat berguna nih. Jadi suatu inovasi itu tidak selalu harus menggunakan teknologi yang canggih ya, cukup dengan melihat nih seperti yang Sevina ceritakan bahwa, tidak sengaja mungkin datang ke Sungsang lalu melihat, oh Iya. ternyata ini bagaimana nih cara memilih udang yang fresh, ada yang segar atau yang sudah terkontaminasi. Jadi dari sana lahirlah suatu inovasi tentunya yang bisa sangat berguna bagi kita semua dan tentunya bisa ke depannya bisa bernilai ekonomi ya tentunya Iya, ya. tentu saja. Dan sahabat inovasi ingat, dalam berinovasi kita tidak perlu khawatir nih. Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.